Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razak ya Karim. افتح لنا فتح العارفين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali, diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi pada malam yang insya Allah berkah ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kemudahan untuk beribadah dan beramal soleh. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita seluruhnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita langsung saja buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema kita pada malam hari ini yaitu tentang Arafah nih Bapak Ibu. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari Arafah, di mana ada amalan-amalan yang luar biasa kalau misalkan kita dilewatkan gitu. Jadi mumpung masih ada waktu, Bismillah, mari kita bersama-sama menyiapkan apa saja amalan yang biasa atau bisa kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, kepada pemateri kita, guru kita, Ustazah Hikmah, untuk materinya kami persilahkan. Terima kasih Kang Adib. Suara saya terdengar ya Kang ya? Jelas ya, Insya Allah. Hmm, Jelas. Oke, Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini kita semua dapat bersua kembali, dapat bersilaturahim untuk sama-sama belajar. Dan malam ini temanya adalah spesial yang ya Kang Adif ya, yaitu Arafah, momen yang ditunggu untuk pengampunan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kepada umatnya, kepada umat Islam,
sekaligus menjadi nikmat yang sangat besar dan harus kita syukuri adalah menjadikan waktu-waktu tertentu untuk setiap ibadah tertentu. Tujuannya agar umat Islam dapat meraih pahala lebih banyak di waktu tersebut. Ibaratnya, waktu itu sebagai media bagi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, di antara waktu tersebut adalah 10 hari awal Zulhijjah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita berada di 10 hari awal Zulhijjah. Tepatnya kita berada di tanggal 3 ya, memasuki malam 4 Zulhijjah. Nah, dalam 10 hari awal Dzulhijjah ini, semua ketaatan, semua kebaikan umat Islam menjadi ibadah yang pahalanya sangat besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, walayalin ashar, yang artinya demi fajar, demi malam yang 10. Nah, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan ayat kedua ini. Walayalin ashar. Yang dimaksud malam yang ke-10 ini malam apa gitu ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud 10 hari ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa 10 hari ini adalah 10 hari awal Muharram. Dan ada juga yang berpendapat bahwa 10 hari ini adalah 10 hari awal Zulhijjah. Nah, tetapi pendapat yang sahih sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir adalah pendapat ketiga. Yang dimaksud dengan walayalin ashar, demi malam yang ke-10 adalah 10 hari di awal Zulhijjah. Nah, berkaitan dengan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushar." Qalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Rawahul Bukhari. Yang artinya tidak ada hari di mana amal kebaikan saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Rasulullah menghendaki 10 hari awal Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun atau mati syahid." Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis ini seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu hendak memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada para sahabat dan para umatnya agar tidak menyia-nyiakan 10 hari awal Dzulhijjah. Bahkan di situ dibandingkan langsung dengan jihad di jalan Allah. Nah, motivasi ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain karena banyaknya manfaat, karena agungnya, karena mulianya pada hari itu. Di antara hari tersebut terdapat yang pertama ada hari Arafah. Kemudian di situ juga ada hari penyembelihan hewan kurban. Kemudian sekaligus menjadi hari pelaksanaan ibadah haji. Nah, semuanya itu tidak diragukan kemuliaannya dan keagungannya. Umat Islam sepakat bahwa hari-hari tersebut merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hadis di atas juga memberikan pemahaman bahwa adanya keutamaan 10 hari
di awal Zulhijjah secara khusus meniscayakan hari-hari tersebut lebih mulia daripada hari lainnya. Semua amal ibadah, semua kebaikan yang dilakukan pada saat itu lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada di hari-hari lainnya. Karenanya tidak heran jika dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memotivasi, mengajak para sahabatnya, mengajak para umatnya untuk melakukan ibadah dan amal kebaikan pada hari-hari tersebut. Ya hari-hari ini, ya di 10 hari awal Zulhijjah. Kemudian Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim beliau menyampaikan penjelasan ulama disebutkan di annaha ayyamu ziyarati baitillah wal waktu idza kana afdal kana al-amalu shalih fihi afdal. Dikatakan karena 10 hari awal Dzulhijjah di tanggal tersebut menjadi hari berkunjung ke Baitullah. Sementara suatu waktu apabila lebih mulia dari waktu yang lain, maka amal kebaikan di dalamnya juga lebih utama. Begitu ya. Karenanya sangat beruntung bagi umat Islam yang bisa menjumpai 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan dapat melakukan ibadah disertai dengan berbagai kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Sekarang Allah berikan kesempatan kepada kita bisa berjumpa dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah gitu. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di bulan ini, yuk sama-sama kita isi bulan Dzulhijjah ini terutama di 10 awalnya dengan ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini semua merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Nah, tidak sepantasnya bagi kita umat Islam menyia-nyiakan kesempatan ini. Tidak sepantasnya bagi kita menyia-nyiakan hari yang sangat berlimpah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umat Islam yang menjumpai 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini mempunyai momentum untuk melakukan ibadah dan kebaikan dengan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Sepatutnya hari-hari mulia itu kita jadikan kesempatan agar kita lebih giat, lebih semangat lagi dalam menjalankan semua kewajiban. Jadi kewajibannya dilakukan dengan lebih semangat, lebih giat lagi. Syukur-syukur ditambah dengan ibadah sunnah dan melakukan kebaikan melebihi hari-hari lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari berbuat salah, tentu tidak luput dari berbuat dosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa khilaf. Tidak ada manusia yang hidup tanpa salah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Termasuk kita semua malam ini yang hadir di majelis ini. Kadang dosa itu bisa berasal dari lisan kita. Entah itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Bisa juga dosa itu berasal dari mata kita, dari pandangan kita, dari hati kita. Sering kali kita masih memiliki penyakit hati. Kadang ada iri, dengki, hasut. Bahkan dari kesibukan dunia yang membuat kita kadang itu lalai sama Allah gitu. Saking sibuknya gitu ya. Sok sibuk sebenarnya ya. Sampai lalai mengingat Allah. Namun Bapak dan Ibu, betapa luas kasih sayang Allah kepada kita, kepada hambanya. Allah itu tidak hanya memberi kita kesempatan untuk bertaubat, tapi Allah juga menyediakan waktu-waktu istimewa yang penuh ampunan. Nah, salah satu waktu yang sangat agung, waktu yang istimewa itu adalah hari Arafah. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang insya Allah kita pelajari bersama-sama yaitu Arafah,
momen yang ditunggu untuk pengampunan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, sehari sebelum hari raya Idul Adha. Dan insya Allah nanti akan jatuh atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026. Nah, pada hari itu jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-Munawi dalam Faidul Qadir menerangkan maksud dari Al-Hajju Arafah. Maksudnya apa sih haji adalah Arafah gitu. Beliau menjelaskan bahwa kebanyakan atau inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Alasannya karena haji itu bisa menjadi batal. Haji bisa menjadi tidak sah ketika wukufnya terlewat. Karena wukuf di Arafah itu merupakan rukunnya haji. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara bahasa, Arafah itu berasal dari kata arafah yang berarti mengenal. Nah, para ulama menjelaskan bahwa hari Arafah adalah hari ketika manusia itu mengenal dirinya sebagai hamba yang lemah. Jadi kita ini Bapak, Ibu, kita ini hanyalah hamba yang lemah. Kita itu pada hakikatnya kita itu tidak punya apa-apa. Semuanya yang sekarang ada pada diri kita itu adalah titipan dari Allah. Kita itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Jadi kita itu adalah hamba yang lemah. Ya, kita adalah hamba yang lemah. Kita mengingat bahwa kita itu hamba yang banyak sekali dosa-dosanya. Untuk itu, karena kita sudah mengenal, kita tahu bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa-dosanya. Yuk, mari di hari Arafah kita kembali, kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh penyesalan atas segala kesalahan kita, atas segala dosa-dosa kita, dan kita penuh pengharapan kepada Allah. Allah mengampuni dosa kita dan menerima taubat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika berbicara tentang hari Arafah, ada banyak sekali keutamaan di hari Arafah. Nah, di antaranya hari Arafah itu dikatakan sebagai hari penyempurnaan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Yang artinya, pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun pada hari Arafah, yang artinya menjadi saksi sempurnanya agama Islam. Keutamaan yang berikutnya, hari Arafah adalah hari paling banyak pembebasan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min ayyatiqallahu fihi abdan minan nari mi yaumi Arafah." Yang artinya tidak ada hari ketika Allah paling banyak membebaskan hamba dari api neraka selain hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Kalau selama ini kita merasa banyak dosa, mungkin inilah Bapak dan Ibu kesempatan atau hari yang paling tepat bagi kita untuk menangis, untuk menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Karena sebesar dosa apapun manusia, sebesar apapun dosa yang kita miliki, ampunan Allah jauh lebih besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menuturkan bahwa secara garis besar ada tiga macam kategori dosa.
Jadi beliau menjelaskan ada tiga macam kategori dosa. Nah, di situ juga beliau menjelaskan tentang tata cara melebur masing-masing dari dosa tersebut. Jadi beda dosanya, beda cara untuk melebur dosanya. Nah, dalam kitab tersebut beliau menuliskan kurang lebih artinya seperti ini. Ketahuilah secara garis besar dosa-dosa itu ada tiga macam. Ya, jadi dosa-dosa itu ada tiga macam. Yang pertama, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepadamu, seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Maka untuk meleburnya engkau mengkodok kewajiban-kewajiban tersebut selagi memungkinkan. Jadi disebutkan yang pertama, kategori dosa pertama adalah dosa yang berkaitan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas para hambanya. Setelah kita akil balik ya, jadi Allah itu menetapkan, jadi ada ibadah-ibadah yang diwajibkan atas kita. Contohnya apa? Contohnya tadi sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tadi yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya, maka cara melebur dosanya adalah dengan mengkodok kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan tadi. Contohnya sholat, ya. Misalnya ada yang tidak melakukan sholat, sebabnya macam-macam, ya. Mungkin karena lupa, karena tertidur, atau misalnya melakukan sholat namun menggunakan pakaian yang ada najis di pakaian tersebut, atau melakukan sholat yang di tempat itu ada najisnya dan sebagainya. Di atau diganti. Ya. Caranya bagaimana? Apakah mengkodok sholat harus dikerjakan di waktunya? Jadi yang disebut dengan kodok itu ada melakukan ibadah di ibu. Kan misalnya ada yang karena ketiduran, karena mungkin saking capeknya ya tidur jam 11 siang, kemudian bangun ternyata 4 sore. Sudah alarm ternyata tidak terdengar karena mungkin saking capeknya dan tidak ada yang membangunkan. Misalnya karena memang tidak ada orang di rumah. Maka sholat tersebut wajib dikodok, sholat duhur tersebut. Waktu mengkodoknya kapan? Apakah harus dikerjakan di waktu zuhur atau boleh dilakukan di selain waktu duhur? Maka untuk mengkodok sholat duhur tersebut boleh dikerjakan di selain waktu duhur. Misalnya baru bangun jam 4, berarti kan sudah masuk waktu sholat asar. Maka boleh kodok duhur dulu baru sholat asar, atau misalnya asar dulu baru kodok zuhur. Ya, itu tata cara mengkodoknya. Niatnya bagaimana? Niatnya tinggal lafat adaan diganti menjadi kodoan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi kalau ada sholat yang ditinggalkan, maka harus dikodok atau diganti. Begitu pula dengan puasa, ya. Puasa wajib yang tidak dilakukan atau ditinggalkan karena berbagai sebab. Misalnya di bulan Ramadan kemarin ada di antara kita yang tidak berpuasa. Entah itu karena sakit misalnya, atau karena safar, pas mudik nggak puasa. Atau misalnya untuk yang perempuan tidak berpuasa karena haid. Berarti kan kita punya hutang puasa. Nah, puasa yang kita tinggalkan itu nantinya wajib diqodho atau diganti. Begitu pula dengan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Berikutnya, kategori dosa yang kedua.
Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kategori dosa yang kedua adalah dosa yang berkaitan dengan hamba Allah. Nah, barangkali dosa dalam kategori kedua ini lebih pada hal yang dilarang oleh Allah dan tidak ada kaitannya dengan sesama hamba. Jadi, misalnya Allah melarang sesuatu, kemudian hamba ini menerjangnya. Ya, jadi melanggar perintah Allah. Contohnya, misalnya, contoh dosa yang masuk dalam kategori kedua ini. Contohnya adalah minum khamr atau minum minuman keras. Allah sudah jelas terang-terangan menjelaskan tentang keharaman khamr. Kemudian Allah melarang kita hambanya untuk meminum khamr. Ternyata ada hamba yang melanggarnya. Ya, atau misalnya zina, wala taqrabu zina, jelas Allah melarang perbuatan zina. Tapi ada manusia yang berzina atau misalnya memakan riba dan sebagainya. Ya, ini contoh atau termasuk kategori dosa yang kedua. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, dosa dalam kategori yang ini, yang kedua ini, dapat dilebur dengan cara bertaubat, dengan cara menyesal, ya, menyesal telah melakukan dosa-dosa tersebut. Ya, yang pertama harus ada penyesalan. Karena Allah sudah melarangnya. Kenapa kok masih diterjang? Nah, setelah menyesal, bertaubat, dimantapkan hatinya, berikrar, berjanji ya, untuk tidak akan kembali, untuk tidak lagi-lagi melakukan kesalahan atau dosa serupa selamanya. Ya, jadi untuk dosa yang kedua ini cara bertaubatnya adalah dengan meminta ampun kepada Allah, kemudian menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, pelaku dosa kategori ini dituntut untuk bertobat secara benar ya untuk dapat melebur dosanya. Harus tadi ya, yang pertama menyesal dan bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulang dosanya. Jangan sampai minum khamr lagi, jangan sampai judi lagi, jangan sampai zina lagi, jangan sampai riba lagi dan sebagainya. Ya. Dan selain menyesal, selain bertobat, hendaknya yang kedua ini hendaknya mengikuti perbuatan dosa dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, hal ini berdasarkan pada yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan susulilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, itu akan menghapus perbuatan jelek. Hadis riwayat Imam Turmudi. Nah, ini juga berdasarkan firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Berikutnya, dosa kategori yang ketiga. Nah, dosa yang kategori yang ketiga ini adalah dosa yang terjadi antara sesama hamba Allah atau sesama manusia. Nah, dosa yang ketiga ini itu berat. Kenapa? Karena urusannya dengan sesama manusia. Kalau sama Allah, jelas Allah itu maha memaafkan. Pintu maaf Allah itu sangatlah luas, tapi berbeda dengan manusia gitu. Makanya dikatakan oleh para ulama, dosa yang ketiga ini dianggap sebagai dosa yang lebih berat resikonya dibandingkan dengan dosa yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah. Ini dikarenakan dosa antar sesama manusia itu lebih banyak menuntut tindakan-tindakan tertentu untuk bisa meleburnya. Nah, dosa antar sesama umat manusia ini bisa menyangkut harta benda, jiwa, kehormatan, ataupun agama. Nah, masing-masing ini memiliki cara tersendiri bila seseorang yang menyalahinya ingin melebur dosanya.
Contohnya kalau kita punya salah, kita menyakiti perasaan orang lain. Caranya bagaimana untuk melebur dosanya? Ya harus minta maaf. Nggak cukup kalau kita hanya beristighfar, minta ampun sama Allah. Tidak cukup. Kita harus minta maaf langsung dengan orang yang telah kita sakiti. Atau misalnya kita mengambil hak orang lain. Ada hak orang lain yang kita ambil. Kalau ingin dilebur dosanya, ya kita kembalikan hak tersebut. Jangan sampai kita memakan hak orang orang lain. Ya, nah untuk itu mari kita manfaatkan momen di bulan Dzulhijjah ini khususnya nanti di hari Arafah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya. Nah, itu tadi ya di antara beberapa keutamaan hari Arafah. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah hari Arafah itu adalah hari yang mustajab untuk berdoa. Nah, Bapak dan Ibu kalau ditanya hajatnya apa? Pasti banyak banget ya. Kalau ditanya hajatnya tentu banyak sekali. Tapi kalau ditanya apa, kadang bingung ya, Bapak Ibu ya, pengen apa gitu. Bingung gitu. Padahal Allah sudah bilang gitu ya, Udu'uni astajib lakum gitu. Minta. Tapi kadang manusia itu disuruh minta nggak mau minta gitu. Nah, itu bisa karena mungkin nggak tahu ya, karena tidak tahu kebutuhannya, atau saking banyaknya hajatnya, atau merasa hajatnya sudah terpenuhi gitu ya. Nah, nanti di hari Arafah jangan disia-siakan. Ya, berdoalah sebanyak-banyaknya. Ya, disebutkan dalam suatu hadis, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nanti ketika kita bertemu dengan hari Arafah, itu hari Arafah berlalu tanpa doa. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, kita berdoa apapun doa yang kita punya. Karena sebagai manusia, hajat kita itu banyak banget. Banyak banget. Makanya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ya, pengen ditetapkan imannya, Islamnya. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Karena kalau untuk kedua orang tua kita, untuk membalas jasa-jasa mereka, kita nggak akan bisa, Bapak dan Ibu. Kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa orang tua kita. Nah, di antara cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakan orang tua kita. Kita doakan keluarga kita, pasangan kita didoakan biar suaminya dimudahkan dalam mencari rizki yang halal, diberikan rizki yang halal, yang berkah, yang melimpah. Kita doakan anak kita. Misalnya anak kita masih sekolah, didoakan biar dimudahkan dalam tholabul ilm. Didoakan biar dapat ilmu yang bermanfaat. Kita doakan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, dijauhkan dari fitnah. Karena mohon maaf di zaman ini banyak sekali fitnah-fitnah terjadi. Di minggu-minggu ini saya itu membaca di tweets atau di ada beberapa dokter ya, dokter yang jaga di IG ataupun ada dokter SPOG spesial kandungan yang menceritakan bahwa banyak sekali terjadi kasus-kasus anak di bawah umur yang mohon maaf hamil di luar nikah. Kemudian banyak sekali kasus-kasus sekarang itu anak-anak itu suka dengan sesama jenis. Ini kan fitnah-fitnah yang sudah banyak sekali muncul gitu. Makanya kita perlu menjaga anak kita, caranya adalah dengan memberikan pendidikan yang baik, memilihkan tempat belajar yang baik, dan tentunya dengan mendoakan anak kita supaya dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut. Digunakan waktu tersebut untuk berdoa. Kita doakan anak kita. Dan tentu kita berdoa juga agar kita berikan keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu tadi beberapa keutamaan hari Arafah. Banyak tentunya, tapi hanya beberapa saja ya. Nah, berikutnya ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Nah, kalau amalan-amalan ini bisa kita mulai dari sekarang ya, di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amalan apa saja yang bisa kita kerjakan? Yang pertama adalah berpuasa pada 10 hari pertama. Nah, ini disunahkan barangkali sudah ada yang mulai puasa ya Bapak dan Ibu ya dari hari Senin ya. Dari hari Senin mangga
boleh dilanjutkan, bisa dilanjutkan. Terutama yang punya kodok, yang punya hutang puasa. Ya, entah tadi sebabnya karena sakit, karena tadi safar, atau kalau yang ibu-ibu, yang perempuan karena haid, ya, mangga silahkan bisa digunakan momen tersebut untuk mengkodok puasanya. Niatnya bagaimana? Nih, kodok. Kalau kodoknya sudah selesai, baru diniatkan untuk puasa sunnah di bulan Dzul Hijjah. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita disunahkan, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam 10 hari pertama. Jadi selain berpuasa, kita juga dianjurkan untuk menghidupkan malam 10 hari pertama. Cara menghidupkan malamnya bagaimana? Ya diisi dengan kebaikan, dengan ibadah yang wajib kita kerjakan, ditambah ibadah-ibadah sunnah, ditambah baca Al-Quran, ditambah membaca doa-doa, ditambah baca sholawat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, beramal soleh pada bulan ini. Kalau berbicara amal soleh itu cakupannya luas sekali ya Bapak dan Ibu ya. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita kerjakan. Tadi sebetulnya puasa juga termasuk amal soleh. Ya kan, menghidupkan 10 hari pertama juga amal soleh. Memperbanyak baca solawat, kita sodako, disambung kali ada yang sebelumnya hubungannya kurang baik, renggang dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, kerabat saudaranya. Yuk sama-sama di bulan Dzulhijjah ini kita perbaiki hubungan kita. Ya, kemudian bisa diisi dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Contohnya seperti malam ini, Alhamdulillah, Allah mudahkan kita bisa hadir di majelis ilmu, bisa belajar bersama-sama. Allah mudahkan kita nggak bisa hadir langsung ke tempat. Allah mudahkan sekarang Alhamdulillah kita bisa belajar secara online via Zoom. Kita manfaatkan ya 10 awal Dzulhijjah ini dengan kebaikan-kebaikan. Yang ngerasa aduh ya Allah saya belum baik bacaan Al-Qur'annya, bacaannya masih salah-salah, ya silahkan bisa hadir di majelis majelis ilmu yang di situ diajari tentang cara memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Saya tuh ustazah sholatnya ngerasa belum bener. Saya tuh masih bingung bacaannya ini udah bener belum ya? Gerakannya sudah bener belum ya? Silakan hadir di majelis ilmu yang di situ nanti diajarkan tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, dan tata cara ibadah yang lainnya. Yang penting jangan disia-siakan. Kita isi dengan amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang keempat, puasa tarwiyah ya. Pada bulan Dzulhijjah itu kita bisa melaksanakan puasa tarwiyah, yaitu puasa yang bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya kalau yang nggak puasa dari awal, dari tanggal 1 ini ngambilnya 2 hari tarwiyah di tanggal 8, kemudian berikutnya disambung dengan puasa Arafah ya, yaitu berpuasa setelah hari Tarwiyah puasa di tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Nah, terkait puasa Arafah, ya ini puasa ini termasuk puasa yang spesial gitu ya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis ya terkait puasa Arafah ini, puasa Arafah itu dikatakan dapat melebur dosa, ya, dosa yang lampau maupun dosa yang akan datang. Ya, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wassanah allati ba'dahu. Yang artinya puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu ya, bikin reminder, kalendernya dibuletin atau di HP-nya ya dikasih apa itu ya reminder gitu di tanggal 8 dan 9 Arafah ya berarti tanggal 25 dan 26 Tarwiyah Arafah silahkan nanti yang tidak berhalangan bisa berpuasa sunnah di 2 hari tersebut ya karena Masya Allah ya luar biasa sekali ya keutamaannya gitu puasa Arafah itu bisa melebur dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Bayangkan Bapak dan Ibu hanya dengan puasa 1 hari Allah memberikan penghapusan dosa selama 2 tahun. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah untuk kita. Namun, yang perlu kita ingat, para ulama ini menjelaskan
bahwa meskipun tadi dijelaskan bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun, nah para ulama menjelaskan bahwa dosa besar itu tetap harus disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, karena itu hari Arafah bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga kita jadikan sebagai hari untuk menahan lisan kita, menjaga hati kita, dan kita gunakan sebagai hari untuk memperbaiki diri kita. Ya, berikutnya. Nah, di Dzulhijjah ini menunaikan ibadah haji. Nah, tidak hanya termasuk rukun Islam, melaksanakan ibadah haji ini termasuk amalan yang disunahkan di bulan Dzulhijjah gitu. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu kita lihat ya saudara-saudara kita, kerabat, tetangga yang berbondong-bondong menunaikan ibadah haji. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur. Dan kita semua yang hadir di sini, semoga kelak Allah panggil ya menuju ke Baitullah di waktu yang tepat. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya, melaksanakan kurban selain ibadah haji. Jadi amalan yang bisa dikerjakan yaitu melaksanakan ibadah kurban. Pada bulan yang mulia ini kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah. Disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, terkait kurban ini Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Jadi, mangga Bapak dan Ibu yang memiliki kelapangan harta bisa melakukan ibadah kurban, ya. Nah, itu tadi ya beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah, ya. Semoga pada bulan mulia ini kita bisa memanfaatkan untuk meningkatkan amal ibadah kita dan kesolehan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, hadirin Amin. yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa riwayat disebutkan juga bahwa Nabi Adam dan Hawa itu dipertemukan kembali di padang Arafah, ya, itu setelah lama terpisah. Ini menyambung tadi ya di hari Arafah. Nah, meskipun riwayat ini tidak menjadi dasar hukum utama, para ulama mengambil hikmah dari peristiwa ini bahwa Arafah itu adalah simbol pertemuan manusia dengan rahmat Allah setelah penyesalan dan taubat. Mungkin tahu ya kisahnya Nabi Adam dan Hawa ya yang diturunkan ke bumi kemudian terpisah setelah sekian lamanya bertemu di Arafah. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari situ gitu ya, bahwa Arafah itu menjadi simbol pertemuan manusia dengan rahmat Allah yang begitu luas tentunya setelah melalui tadi ya proses penyesalan dan taubat. Nah, selain itu di hari Arafah Rasulullah menyampaikan khutbah wada di Haji Wada ya. Khutbah perpisahan yang berisi peristiwa-peristiwa penting ya, berisi pesan-pesan penting bagi umat Islam. Jadi pada saat Haji Wada, Rasulullah itu menyampaikan pesan-pesan penting bagi umat Islam dan hendaknya kita bisa mengambil hikmah ya dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah pada hari Arafah itu adalah yang pertama adalah tidak saling mendolimi. Pesan yang pertama,
tidak saling melindungi. Nah, pesan yang pertama ini juga bisa kita praktekkan untuk diri kita. Mari kita berkaca, melihat diri kita sendiri. Selama ini kita itu bagaimana? Apakah selama ini ada orang-orang yang ternyata haknya kita ambil? Apakah selama ini kita ternyata zalim pada orang-orang di sekitar kita gitu? Jika memang iya, yuk segera kita perbaiki diri kita. Kita segera bertaubat kepada Allah, kita segera minta maaf terhadap orang-orang yang mungkin kita zalimi. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua adalah menjaga amanah. Menjaga amanah. Kita semua di sini, kita itu semuanya memegang amanah. Tentu sesuai dengan peran kita masing-masing. Ya, sebagai istri, kita harus menjaga amanah kita. Ya, menjaga suami kita. Ya, kemudian sebagai orang tua, kita punya anak. Kita jaga amanah tersebut. Allah memberikan amanah harta kepada kita. Ya, kita jaga harta kita dengan baik. Barangkali ada di antara kita yang diberikan jabatan. Ya, kita jaga amanah tersebut dengan melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengejar sesuatu, misalnya jabatan. Setelah kita mendapatkannya, kita lalai. Kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Berarti kan kita mencederai pesan-pesan Rasulullah. Kemudian pesan Rasulullah yang ketiga adalah menghormati sesama muslim. Menghormati sesama muslim. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat kita itu saling mencela. Jangan sampai karena perbedaan pendapat kita saling bertikai. Namanya perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Perbedaan itu pasti ada, ya. Nah, tugas kita adalah menghargai perbedaan tersebut, menghormati. Jangan sampai sesama muslim saling sikut. Jangan sampai sesama muslim saling berantem. Kenapa? Karena perbedaan. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah SAW adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi itu beberapa pesan Rasulullah yang disampaikan di Arafah. Semoga kita bisa mengalaminya dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, di antara hal yang terpenting itu adalah di hari Arafah adalah memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Coba mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tanya, berkaca pada diri kita sendiri. Sudahkah sholat kita itu benar? Yuk dilihat sholat kita yang biasa kita lakukan sehari-hari itu sudah benar belum gitu? Atau hanya sekedar iskotul wujud? Hanya apa ya, kita melaksanakan sholat supaya menggugurkan kewajiban. Coba kita cek gitu. Nggak perlu kita mengecek ibadah orang lain. Kita cek aja diri kita sendiri, dicek sholat kita. Sholat kita itu udah bener belum sih? Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Bacaannya udah bener belum? Sholat kita udah sah belum? Rukun-rukunnya sudah terpenuhi belum? Dicek sholat kita. Kemudian kita berkaca lagi. Sudahkah kita selama ini menjaga lisan kita gitu? Jangan-jangan ternyata apa yang kita ucapkan selama ini bisa menyakiti orang lain. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan itu bisa merusak kebahagiaan orang lain. Nah, mari kita jaga lisan kita supaya apa? Segala sesuatu yang keluar dari lisan kita itu adalah sesuatu yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Kemudian kita berkaca lagi, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Ya, kalau mau balas budi tidak akan bisa. Tapi setidaknya sudahkah kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita berusaha untuk menyenangkan hati orang tua kita? Baik itu orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Apalagi yang masih ada gitu ya. Usahakan supaya kita bisa berbuat baik kepada keduanya, ya.
Kemudian, sudahkah kita meninggalkan maksiat dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai kita itu terbiasa melakukan maksiat. Jangan sampai setiap tahun kita bertemu hari Arafah, tetapi hidup kita itu tidak pernah berubah. Ya, jangan sampai tiap tahun kita bertemu hari Arafah, tapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Yuk, sama-sama kita niatkan, kita tekadkan, dan kita mulai dari sekarang. Yuk, Bismillah, kita perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita dekatkan diri kita pada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari Arafah menjadi momentum hijrah diri. Kita jadikan Arafah menjadi momentum hijrah diri. Mungkin selama ini kita itu terlalu sibuk mengejar dunia. Kita terlalu sibuk memikirkan pekerjaan. Kita terlalu sibuk memikirkan media sosial. Kita terlalu sibuk memikirkan urusan manusia. Sampai kita sering lupa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, hidup kita di dunia itu sangat singkat, ya. Kita itu nggak pernah tahu apakah nanti kelak kita masih dipertemukan dengan Arafah di tahun depan. Kita nggak tahu, ya Bapak. Dan bahkan Arafah di tahun ini kita juga nggak tahu apakah masih bisa bertemu dengan hari Arafah di tahun ini. Maka mari kita gunakan untuk benar-benar kembali kepada Allah. Nggak apa-apa, Bu, ketika kita doa kita nangis-nangis sejadi-jadinya, nggak apa-apa. Menangislah dalam doa. Karena Allah itu tidak pernah menutup pintu taubat. Ya, meskipun kita pendosa, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, nangis, minta maaf sama Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada hari. Mengapa? Karena setan melihat begitu banyak dosa manusia diampuni oleh Allah. Maka jangan biarkan hari Arafah berlalu tanpa perubahan. Mari kita jadikan hari Arafah sebagai yang pertama hari kembali kepada Allah, hari memperbaiki diri, hari membersihkan hati, hari memperbanyak doa, dan mari kita jadikan Arafah sebagai hari memulai kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan kepada guru kita, Ustazah Hikmah, sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, mangga Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga Bapak Ibu. Boleh, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Baik, Ustazah, mungkin ada pertanyaan. Baik, Izin bertanya, nggih, mangga. saya Hundasa Holil. Izin bertanya, tadi Ustadzah menyampaikan bahwa di zaman akhir ini banyak sekali fitnah gitu ya. Sebenarnya pengertian fitnah itu yang bagaimana gitu. Mungkin apa ya, perlu dijelaskan dan diberikan contoh dengan nyata kita agar tidak mis apa ya, tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Husa Khalil atas pertanyaannya. Masya Allah bagus sekali ya pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwa di akhir zaman ini banyak sekali fitnah yang terjadi. Di sini yang dimaksud fitnah itu adalah kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dianggap menjadi suatu yang biasa. Ya, jadi maksiat atau perbuatan mungkar yang tidak baik, tapi dianggap sesuatu yang biasa. Seperti contohnya tadi yang saya jelaskan adalah kasus ada anak di bawah umur itu ya. Saya membaca dari media sosial seorang dokter gitu ya Bu ya, beliau menjelaskan di situ bahwa ada anak berusia 15 tahun yang datang ke SPOG bersama ibunya. Di situ ibunya awalnya berkata bahwa anaknya itu headnya kok nggak selesai-selesai gitu. Headnya keluar terus bahkan sehari itu bisa ganti mohon maaf ya pembalut sampai 10 sampai 20 kali. Ternyata setelah dicek oleh dokternya itu yang dikeluarkan bukan hanya darah tapi ada janin yang keluar. Nah, dari situ ibunya akhirnya baru bercerita kalau ternyata anaknya itu hamil. Tadinya dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya. Nah, di zaman seperti ini itu banyak sekali kita temui kasus-kasus perzinahan seperti itu, Bu. Jadi banyak anak-anak muda yang mereka itu menormalisasi gitu ya hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, bahkan sampai pada taraf melakukan zina atau sekarang kalau bahasa kerennya itu living together itu di antara beberapa contoh gitu. Kemudian contoh lain hal-hal yang apa ya maksiat yang sudah dinormalisasi itu adalah contohnya itu minum minuman homer gitu. Anak zaman sekarang menganggap bahwa kalau nggak minum minuman homer itu dianggap tidak keren. Nah itu beberapa contoh dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi yang disebut fitnah di sini adalah ketika suatu kemungkaran, ketika suatu maksiat itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Ketika kamu nggak kayak gini, kamu nggak keren. Nah, seperti itu. Nah, itulah di situ kita penting untuk menanamkan akidah kepada anak kita, untuk memilihkan lingkungan yang baik, pendidikan yang baik untuk anak kita. Tujuannya adalah untuk membentengi anak kita agar tidak terjerumus pada hal-hal seperti itu. Begitu Ibu Hundasa Khalil. Boleh sedikit lagi? Mangga. Ya, eh apa ya? Kadang-kala kita itu punya pengertian bahwa fitnah itu adalah menyebarkan berita bohong atau tuduhan palsu tentang seseorang dan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Padahal orang itu tidak melakukannya. Pengertian fitnah Iya, seperti itu kan mungkin apa ya? Pengertian yang sempit gitu ya. Jadi orang itu iya, eh, apa? Maksud saya agar jangan ada kesalahpahaman bahwa oh sebenarnya fitnah itu tidak hanya sesempit itu gitu. Bahwa pengertian fitnah mm-mm. itu lebih luas lagi adalah begini gitu. Maksud saya Iya, gitu. iya Ibu. Betul, kalau tadi itu adalah makna fitnah secara lugawi gitu ya, atau secara bahasa gitu. Nah, akan tetapi kalau di zaman sekarang kata fitnah itu bisa bermakna lebih luas gitu, termasuk tadi ya Bu ya. Jadi sesuatu yang apa ya, sebetulnya itu adalah seharusnya tidak dilakukan karena sudah dinormalisasi itu termasuk fitnah akhir zaman seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Jadi makna fitnah lebih luas gitu.
eh mungkin bagi orang awam yang demikian itu agak agak membingungkan gitu ya. Karena Iya, selama ini kan eh, yang dimengerti oleh mereka fitnah itu adalah ya beritanya bohong, disebarkan kepada orang iya, lain untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Dan fitnah sendiri itu memang termasuk dosa besar karena disebutkan al-fitnatar betul, syarrun kayak gitu kan. Nah, jadi betul, maksudnya betul. begini, eh agar orang tuh bisa menghubungkan bahwa pengertian secara luas tuh begini, pengertian sempitnya tuh mungkin seperti ini gitu. Gitu maksud saya gitu. Iya, iya Ibu. Jadi memang ya itu tadi perlu penjelasan lebih gitu ya supaya orang itu tidak salah memahami makna fitnah gitu. Iya, 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 oke, oke. Mm. Oke, terima Oke. kasih. Sami-sami Ibu. Ini di kolom chat juga sudah banyak pertanyaan ternyata ya Kang Adip ya. Nggih, Ustazah. Langsung dijawab saja ya. Mungkin Boleh, ya. boleh. Nggih. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Ibu Rumi ya. Kalau puasa niatnya sunnah bulan Dzulhijjah, boleh Ibu ya niat puasa sunnah Dzulhijjah gitu. Misalnya puasanya dari tanggal 1 gitu ya, niat puasa sunnah Dzulhijjah. Kemudian terkait niat, itu bisa menggunakan bahasa apapun ya. Jadi misalnya, Ustazah saya itu nggak tahu niatnya pakai bahasa Arab. Jadi silahkan melintaskan niat dengan bahasa Indonesia pun atau bahasa Cirebon pun boleh gitu ya. Kalau misalnya ibu tidak puasa, berarti memang mau melaksanakan puasa sunnah. Nah, niatnya ini bisa dilintaskan di malam hari atau misalnya di pagi harinya. Ibu belum sempat sarapan ini, kemudian ibu baru ingat, oh iya sekarang masuk bulan Dzulhijjah. Saya mau niat puasa sunnah Dzulhijjah, maka itu juga diperbolehkan ya. Kemudian Kemudian yang kedua, izin bertanya bagaimana cara kita membayar hutang pada orang yang kita tidak tahu mana adanya. Jadi ini mungkin maksudnya kita punya hutang kepada seseorang, tapi kita tidak tahu posisi orang itu di mana. Itu Ibu ya. Nanti barang kurang sesuai boleh nanti ditulis lagi di kolom chat. Jadi bagaimana cara kita membayar hutang pada orang yang kita tidak tahu di mana adanya. Barangkali orang tersebut masih memiliki keluarga atau misalnya memiliki kerabat yang kita tahu masih ada, kita bisa membayarkan kepada keluarganya. Nah, jika ternyata setelah dicari, kita itu tidak tahu orang itu di mana, nggak tahu keluarga di mana, cara membayar hutangnya adalah bisa dengan bersedekah dan diniatkan pahalanya untuk orang tersebut. Itu diantaranya yang bisa kita lakukan ketika kita tidak tahu orang itu berada di mana. Yang penting kan tadi kita sudah ada ikhtiar untuk mencarinya, kemudian setelah dicari ternyata tidak ada gitu. Maka boleh dengan tadi ya, dengan bersedekah dan pahalanya diniatkan untuk orang tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Ibu atau Bapak ya, Suara. Assalamualaikum Bu Sadah, kalau melakukan sholat 5 waktu yang dikodok pelaksanaannya setelah sholat 5 waktu di luar sholat tersebut boleh nggak? Makasih. Oh Bapak, mohon maaf Bapak, Bapak Syaifuddin Gempol. Nah, terkait sholat kodok, boleh Pak. Misalnya Bapak punya kodok sholat duhur. Jadi Bapak sholat duhur dulu, ya sholat duhur ada di waktu itu, kemudian Bapak langsung mengkodoknya boleh. Yang jelas, kodok itu bisa dilakukan di luar waktunya. Ya, contohnya misal sholat subuh. Subuhnya kesiangan. Ya, jam 7 baru bangun misalnya karena kecapean. Nah, Bapak langsung ambil wudhu, kemudian niat kodok sholat subuh. Itu diperbolehkan. Ya, jadi yang disebut dengan sholat kodok adalah mengerjakan sholat di luar waktunya. Begitu ya Bapak dan Ibu, semoga jawabannya bisa dimengerti. Baik, alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustazah yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum tutup, kami berikan kesempatan untuk Ustazah barangkali ada yang disampaikan sebagai closing statement.
Baik, Alhamdulillah tidak terasa ya Bapak dan Ibu, kurang lebih 1 jam kita bersama, kita belajar bersama-sama. Insya Allah luar biasa sekali. Hari ini banyak sekali ya yang bertanya gitu ya. Mungkin kalau dilanjutkan bisa berlanjut ya Kang Adit ya gitu. Tapi karena sudah malam barangkali Bapak dan Ibu akan beristirahat. Mungkin di akhir sebelum saya akhiri, mari sama-sama Bapak dan Ibu kita merenung bersama-sama sudah berapa banyakkah nikmat Allah yang telah kita terima. Tetapi sudah berapa banyak pula dosa yang kita lakukan. Namun Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah di hari Arafah. Semoga Allah menerima puasa kita, Allah menerima sholat kita, doa kita, taubat kita, dan ibadah-ibadah kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dan memperbaiki kehidupan kita. Amin, amin, amin ya Robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Subhan katsirun jazakumullah khair kepada guru kita Ustazah Hikmah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah antusias dalam menuntut ilmu di malam yang insya Allah barokah ini. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.